Henry menyeka tangannya, dan matanya yang dalam dan sipit tertuju pada wajah Lisa, tidak terlalu sibuk di perusahaan. Bibi harus tinggal di Yogyakarta selama beberapa hari. Aku akan membiarkan sekretaris meluangkan jadwalnya dan membawamu ke Yogyakarta untuk jalan-jalan. Lisa menggelengkan kepalanya dengan cepat. Henry, jangan repot-repot, ada yang harus dilakukan saat aku datang ke Yogyakarta kali ini, dan kebetulan kakakmu juga ada di Yogyakarta. Henry menjawab, Bisma juga ada di Yogyakarta? Ya, saya sudah menelepon Bisma untuk datang. Anak ini datang terlambat, jadi saya akan menelepon untuk mengingatkannya. Lisa mengeluarkan ponselnya dan hendak membuat panggilan, tetapi saat ini pintu villa terbuka, dan sosok tampan dan panjang melompat ke pandangannya. Bisma ada di sini. Mata Lisa berbinar, dan dia dengan cepat menyapanya, Bisma, kenapa kamu datang terlambat? Pergi dan temui nenekmu. Kedua keturunan keluarga Mahendra, Henry, dan Bisma, keduanya adalah putra yang dibanggakan. Bisma berjalan ke ruang tamu, menatap wanita tua dengan mata hitam dingin, dan kemudian mendarat di wajah tampan Henry, berteriak, "Nenek, kakak." Melihat Bisma, Henry berkata dengan lembut, "Kapan kamu datang ke Yogyakarta? Mengapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun?" Lisa berkata, "Bisma belum lama di sini, dan akan segera kembali ke ibu kota Makassar." Nyonya Hilda tersenyum ramah. "Oke, semuanya duduk, keluarga kita sudah lama tidak bersama, sekarang kita bisa ngobrol." Lisa dan Bisma duduk di sofa, dan Lisa tersenyum dan berkata, "Bu, Henry, kali ini aku benar-benar terbang ke Yogyakarta untuk Bisma. Dia telah mencapai usia pernikahan dan dia memiliki hati yang tinggi. Dia sombong dan tidak menyukai gadis manapun, kakak ipar saya sangat cemas. Saya kenal seorang gadis medis jenius yang saya undang ke makan malam untuk memperkenalkannya kepada Bisma. Saya pikir mereka adalah pasangan yang sangat cocok." Nyonya Hilda mengambil uang pertunangan Bisma dan Amelia, merencanakan pernikahan pengganti dengan sempurna sehingga Amelia akan menikahi cucu kesayangannya Henry. Sekarang tiba-tiba dia mendengar bahwa Bisma akan pergi kencan buta. Matanya berbinar dan dia berkata dengan gembira, "Itu sangat bagus, Lisa, gadis medis jenius itu pasti sangat cocok untuk Bisma." "Bu, gadis medis jenius itu sangat luar biasa. Dia dikirim ke Institut Ilmu Kedokteran kelas 1 Ibu Kota Makassar pada usia 13 tahun. Dia memenangkan gelar master ganda pada usia 15 tahun, membuat rekor baru di seluruh profesi medis. Dia lulus pada tahun itu. Saya secara pribadi mengundangnya untuk belajar di Royal Academy, tetapi dia menolak dan mengatakan dia terlalu jauh dari rumah. Gadis jenius ini memiliki temperamen yang cerdas dan keren. Ketika kamu bertemu dengannya, kamu pasti menyukanya." Nyonya Hilda tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dua kali. Kedengarannya luar biasa, dan Bisma sangat cocok dengan gadis seperti itu. Dia akan pergi ke makan malam kencan buta. Pasti romantis. Nyonya Mahendra sebenarnya tidak peduli dengan karakter romantis apapun, selama semua orang tidak datang untuk merebut Amelia. Nyonya Hilda tidak pernah merasa bahwa dia adalah seorang pencuri. Uang pertunangan awalnya ditunjukkan oleh Ibu Amelia, Dewi Listiani, dan Ibu Henry, Andin Mahendra. Amelia awalnya adalah pengantin kecil Henry. Tapi Nyonya Hilda masih agak takut. Jika semua orang tahu bahwa Amelia adalah putri Dewi Listiani, dan tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh dari ibu kota Makassar hingga Yogyakarta, maka dunia tidak akan damai. Pengalaman hidup Amelia harus dijaga. Adapun Bisma, tentu saja, dia juga cucunya. Wanita tua itu tahu bahwa putrinya memiliki penglihatan yang sangat tinggi, dan itu pasti akan luar biasa untuk membuat seorang gadis jenius mengesankan Lisa, yang memujinya. Jadi bagi Bisma, itu akan bagus.
Kedua bersaudara itu akan menjalani hidup mereka sendiri dengan cara ini dan tidak memiliki tumpang tindih. Henry duduk di sebelah wanita tua itu, dan dia mengangguk. Oke, Nenek, saya akan meluangkan waktu untuk melihat makan malam bibi saya dalam 2 hari, dan saya akan memberitahu kamu ketika waktunya tiba. Saat ini, Henry menunduk dan melirik jam tangan berharga di pergelangan tangannya dan berkata, Bibi, Bisma, kamu bisa makan di sini, aku harus pergi sekarang. Lisa berkata, Henry, kau mau kemana selarut ini? Henry menjawab, aku akan menjemput istriku, dia menungguku. Bisma tidak berbicara sepanjang waktu, seolah-olah pesta kencan buta itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi ketika Henry menyebut Nyonya Mahendra, dia menatap Henry. Henry, samar-samar aku mendengar tentang pernikahanmu. Kudengar istrimu baru lulus SMA? Lisa mengerutkan kening, tidak puas dengan keponakan dan menantu keluarga ini. Henry menjawab, ya, dia baru saja kembali dari kota ini, dia tidak memiliki kualifikasi akademis yang luar biasa, dan dia belum pernah melihat apapun di dunia. Nyonya Mahendra melambaikan tangannya, dia masih malu-malu, takut hidup, jangan khawatir, kamu jarang bertemu dengannya. Melihat nenek dan cucu duduk bersama, ekspresi Lisa menjadi serius. Henry, kamu adalah putra tertua dari keluarga Mahendra. Sekarang kamu menikah dengan seorang istri yang hanya lulus SMA, jika ayahmu tahu, dia pasti akan marah, dan ayahmu sudah mengatur pernikahan untukmu, dan pihak lain adalah putri dari orang terkaya. Sebelum Lisa selesai berbicara, Henry sudah berdiri. Dia menyela Lisa dengan lemah, ayahku tidak pernah merawatku. Secara alami, saya tidak membutuhkan dia untuk mengurus pernikahan saya. Saya memiliki keputusan sendiri. Bibi, Bisma, aku harus pergi sekarang. Henry mengambil kunci mobil dan pergi. Lisa dengan cepat melihat wanita tua itu. Bu, kamu tidak peduli tentang ini? Keluarga Mahendra adalah rumah para pedagang kaya di ibu kota Makassar. Bagaimana Henry bisa menikahi istri yang hanya lulusan SMA? Nyonya Hilda mendengus, pernikahan ini saya setujui. Jika anak saya tidak puas, dia harus datang kepada saya secara langsung. Henry pergi, dan Bisma tidak tinggal di sini untuk makan malam. Lisa menyuruh Bisma keluar dan berbisik, Bisma, kakakmu, dan nenekmu tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana mereka bisa menikahi seorang gadis dari pedesaan, dan saya pikir saudara laki-laki dan nenekmu sama-sama misterius, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Lisa adalah kepala sekolah Royal Academy, dan dia juga putri dari keluarga Mahendra. Dia berhubungan dengan orang-orang jenius yang kaya dan berkuasa atau medis. Meskipun gadis dari pedesaan ini ingin menemuinya, dia perlu membuat janji. Lisa tidak ingin semua perhatiannya tertuju pada Henry, jadi keluarga itu senang menikahkannya dengan wanita manapun. Lisa meraih tangan Bisma dan berkata, Bisma, pernikahan kaya raya tidak akan pernah digunakan untukmu. Kamu bisa menikahi gadis yang kamu cintai. Selama dia tidak bersalah dan berbakat, dia adalah seorang dewi. Gadis yang sombong itu cukup untuk menandingimu. Mengatakan bahwa Lisa teringat sesuatu, dia berkata, Bisma, tunanganmu tidak tahu di mana dia sekarang. Dia adalah putri Dewi Listiani, dia wanita legendaris. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa Dewi Listiani sebenarnya adalah pendiri Royal Academy, hanya saja dia memberikannya kepada saya setelah dia mendirikannya. Dia menghilang bersama putrinya. Putri Dewi sudah dewasa dan saya tidak tahu seperti apa rupanya. Dia, seperti ibunya, juga seorang gadis medis yang jenius. Pernikahannya luar biasa. Kau dan Putri Dewi adalah pasangan yang serasi. Bisma tidak terlalu tertarik dengan topik ini. Dia perlahan menarik lengannya. Bibi, aku pergi sekarang. Melihat sosok Bisma yang keren dan ganteng, Lisa langsung mengingatkan,
Bisma jangan lupa makan malam 2 hari lagi, jangan lupa pacaran sama cewek jenius yang aku suka. Suasana hati Lisa sedikit membaik. Dia sangat menyukai Amelia. Dari lubuk hatinya, dia selalu menganggap Amelia sebagai keponakan kedua dan menantunya. Dia yakin Bisma, yang sekarang bersikap dingin, pasti akan mentraktir Amelia di pesta makan malam. Dia akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.